Berarti kalau bilang kita aja ini, kalau dari subuh sampai maghrib tidak makan tidak minum, itu kita statusnya masih asyam. Yang seperti ayat tadi, kutiba alaikumusiyam, statusnya kita masih asyam aja. Tapi setelah maghrib kita bukan asyam lagi, karena kita sudah tidak puasa lagi setelah maghrib. Itu disebut namanya ada batasannya sampai maghrib aja. Nah, beda halnya dengan as-saum. Kalau as-saum itu tidak bicara buruk, tapi makan jalan terus, minum jalan terus, itu namanya as-saum. Jadi as-saum itu lebih pada tidak bicara buruk aja gitu. Berarti ya makan, ya minum, kemudian ya tadi suami istri hubungan seksual, itu namanya as-saum. Intinya kalau as-saum enggak bicara buruk aja gitu. Nah, yang menarik nih bahwa Bapak saudara-saudara, ini kita gabung antara asyam yang tidak makan tidak minum, tidak jima suami istri dari subuh sampai maghrib, dengan as-saum, dengan tidak bicara buruk. Berarti puasa kita, ini saya bilang saya husnuzon ya, saya positive thinking nih, puasa kita akan bermutu, akan berkualitas kalau dari subuh sampai maghrib tidak makan tidak minum, tidak jima suami istri, kemudian dalam waktu bersamaan tidak ghibah, tidak fitnah, tidak membicarakan keburukan orang lain. Itu berarti kita menggabungkan antara asyam dengan as-saum. Berarti kalau ada yang puasa masih memfitnah aja, berarti kalau yang puasa masih ghibah saja, masih ada sifat hasud, iri, dengki, berarti statusnya masih asyam aja, belum sampai as-saum. Maka disitulah tadi saya bilang di dalam Al-Quran sering ada dua lafaz artinya sama tapi hakikatnya enggak sama, atau mungkin bahasa mudanya enggak sama persis ya, enggak sama banget. Itu disebut namanya asyam dengan as-saum. Baik Bapak saudara-saudara, itu dalam segi lafaz ya, dalam segi lafaz. Jadi kita suka bilang asyam, kita juga suka bilang as-saum. Itu bedanya sedikit. Yang kedua, Bapak saudara-saudara, begini. Kalau kita sedang berpuasa dari subuh sampai maghrib, segala sesuatu makanan, minuman, bahkan istri atau suami itu halal, tapi ketika lagi puasa menjadi haram. Yang menariknya gini, jadi makanan, minuman, bahkan suami istri itu adalah halal. Ya, kita ada makanan, ada minuman, atau suami kepada istrinya, atau istrinya kepada suami, itu halal. Tapi ketika lagi puasa, makanan, minuman, dan suami istri dalam berhubungan seksual itu pekerjaannya dihukumi haram. Bukan makanannya, bukan minumannya, bukan suami dan bukan istrinya, bukan, akan tapi pekerjaan itu menjadi haram. Makanya kalau kita sekarang nih, entah di kamar, entah di rumah, entah di kantor, entah tempat tugas kita, di tempat tugas kita, itu ada makanan, ada minuman, itu kita konsumsi jadi haram. Padahal kita kalau lagi nggak puasa itu halal, tapi ketika lagi puasa hukumnya haram. Bahkan ini kebetulan tadi saya ngisi kajian subuh di Masjid Andus ini Cepete. Andai kata ada orang kerja di rumah kita, ini saya analogi aja nih, saya kiasin secara fikih dan secara usul fikih. Andai kata ada orang kerja di rumah kita siang hari dari pagi sampai sore, lagi sekarang nih, lagi bulan Ramadan, itu kita menyiapkan makanan, kita menyiapkan minuman, haram hukumnya. Jadi bukan kita aja yang dihukumi haram, membatalkan puasa, bukan. Kita menyiapkan orang makan minum, itu haram buat kita. Bagaimana kalau mereka enggak puasa? Kalau mereka enggak puasa, kalau orang Islam tetap kita enggak boleh menyajikan. Apa landasannya? Kalau orang Islam terus kita siapkan makanan, kita siapkan minuman padahal kita lagi puasa, itu sama juga kita berdakwah untuk mereka tidak puasa.
Atau mungkin bahasa singkatnya, kita sama juga mendukung mereka untuk tidak puasa. Padahal itu nggak boleh. Jadi menyiapkan makanan, menyiapkan minuman untuk mereka yang padahal kita lagi puasa, itu nggak boleh. Itu sama juga tadi saya bilang, kita berdakwah sama juga membenarkan, mendukung mereka untuk tidak puasa gitu. Lah iya, itu kalau yang tidak puasa orang Islam. Bagaimana kalau kebetulan non muslim yang kerja di rumah kita? Ini tanda kutip ya, kata-kata kerja itu umum ya, universal, apa aja. Ketika ada non muslim yang kerja di rumah kita, yang mereka tentu tidak ada kewajiban puasa Ramadan, tetap kita tidak diperbolehkan menyiapkan makanan dan minuman di rumah kita. Jadi bukan orang Islam aja, non muslim pun kita nggak boleh. Kenapa? Sebab salah satunya adalah dalam rangka menghormati bulan Ramadan ini, yang siang harinya itu ada ibadah puasa Ramadan. Makanya andai kata yang bukan orang Islam kerja di rumah kita, itu tetap nggak boleh kita siapkan makanan minuman di rumah kita. Itu dihukumi haram. Yang kepada orang Islam nggak boleh, kepada non muslim pun tidak boleh. Tapi kalau mereka, saya tanda kutip nih ya, kalau mereka ketika kerja kebetulan dia mau pas istirahat dia mau makan, mau minum, itu kita persilahkan. Maksudnya kita persilahkan, yang penting tidak makan, tidak minum di rumah kita. Entah nanti dia ke restoran, entah dia ke warung dan sebagainya, dan itu sah-sah saja. Yang penting di rumah kita tidak menyiapkan makanan dan minuman untuk menghormati bulan Ramadan. Ya bahasa gampangnya gini, kalau kata orang Betawi, ya udah kamu kalau mau makan, mau minum, udah sono di mana kek gitu. Itu boleh. Tapi yang enggak boleh itu kalau menyiapkan di rumah. Ini salah satu tujuan tadi. Jadi ketika kita berpuasa itu bukan menghormati diri kita aja, bukan. Akan tapi kita menghargai orang lain. Termasuk ketika tadi orang lagi puasa, kita enggak boleh makan, kita enggak boleh minum di hadapan orang lain. Jadi bukan kita yang hormatin aja, ya. Orang lain pun harus menghormati kita. Ya sama kita nih. Saya bilang kita ya, kita pengen makan. Lagi bulan Ramadan begini, itu nggak boleh di hadapan orang lain. Itu statusnya adalah dakwah untuk mereka tidak puasa, gitu. Nah yang menarik bahwa Bapak saudara-saudara, ini saya bilang menarik nih, di dalam surat Al-Baqarah ada dua model manusia yang boleh untuk tidak puasa. Ini saya katakan sekali lagi nih, di dalam surat Al-Baqarah ayyam ma'dudat itu, yang ayat itu setelah lafaz kutiba alaikumusiyam, itu ada dua model manusia yang boleh tidak puasa, tapi redaksionalnya boleh, bukan wajib. Artinya dua orang ini, dua model manusia ini boleh untuk tidak puasa, bukan wajib untuk tidak puasa, bukan, boleh. Berarti alternatif aja pilihan. Siapa dua model orang itu yang boleh untuk tidak puasa? Yang pertama di situ dibilang orang sakit, dan yang kedua adalah orang yang bepergian jauh atau musafir. Nah pemahamannya berarti kalau ada orang sakit, sekali lagi sakit ini bukan sakit yang biasa ya, sakit yang nggak biasa gitu. Itu boleh, tanda kutip tadi saya bilang, boleh untuk tidak puasa. Kalau sakitnya itu banget, atau sakitnya andai kata dia tidak minum obat pada siang hari, tambah berat sakitnya, atau mungkin tambah sakit dan sebagainya, itu boleh untuk tidak puasa. Berarti bukan sembarang sakit, akan tapi sakitnya udah banget. Itu tadi kalau dia tidak makan, tidak minum pada siang hari, atau menurut keterangan dokter yang terpercaya, ini kalau dia harus minum atau makan setiap 4 jam sekali contohnya. Nah ini berarti orang yang sakit seperti ini boleh untuk tidak puasa. Tapi redaksionalnya antasumu khairul lakum, puasa itu lebih bagus. Berarti ketika orang lagi sakit, sekarang nih contohnya di bulan Ramadan ada yang sakit, andai kata dia masih bisa menahan sakitnya untuk puasa Ramadan, sangat-sangat dianjurkan untuk tetap puasa. Itu intinya, sangat-sangat dianjurkan tetap puasa meskipun dalam keadaan sakit. Jangan patokan karena sakit akhirnya nggak puasa, bukan. Akan tapi tadi itu dispensasi, ada keringanan, tapi itu tetap puasa lebih bagus.
Itu yang pertama tuh. Dua model manusia nanti ya, yang boleh, judulnya boleh ya, untuk tidak puasa adalah orang sakit. Yang kedua, di dalam Al-Qur'an kata Allah adalah sapar. Sapar itu musafir, orang yang mau pergian jauh. Tadi kata-katanya adalah boleh. Orang yang musafir itu boleh untuk tidak puasa. Bagaimana kalau setiap hari dia musafir? Oke lah, kayak sekarang kan banyak supir-supir itu, supir bis, ya macam-macam lah, termasuk kereta dan sebagainya. Itu kan kalau perjalanannya jauh itu, kalau setiap hari. Nah, menariknya tadi, yang dimaksud sapar, yang dimaksud bepergian jauh, yang disebut namanya orang yang musafir, kalau perginya memayahkan itu, kalau perginya merepotkan atau perginya memberatkan untuk dia tidak makan tidak minum, maka boleh untuk tidak puasa. Lagi-lagi catatannya, kalau musafirnya tadi, kalau bepergiannya tadi memberatkan. Tapi kalau bepergiannya enjoy, kalau dia bepergiannya nyantai, kalau bepergiannya enak dan sebagainya, nggak memberatkan, tetap antasumu khairul lakum, puasa lebih bagus. Maka ini sering saya ungkapkan di beberapa tempat nih, biasanya menjelang akhir Ramadan, itu kawan-kawan kita kan, saudara-saudara kita pada mudik. Maka sering saya bilang, jadikan mudik adalah mudik yang ibadah. Jadikanlah orang yang pulang kampung dalam rangka silaturahim tetap ibadah. Maksudnya apa? Tetap puasa Ramadan. Sayang, sungguh sayang ketika dia mau musafir, ketika dia mau mudik, itu sampai tidak puasa. Kecuali tadi ketika puasa itu akan berat buat dia, memayahkan dan sebagainya, itu boleh untuk tidak puasa. Tapi selagi masih bisa puasa, usahakan tetap puasa meskipun mudik. Itu disebut namanya mudik yang ibadah, silaturahim yang ibadah. Makanya tadi saya bilang sayang banget kalau orang musafir, sayang banget kalau orang mudik, padahal dia biasa aja, nyantai-nyantai aja, tapi untuk tidak puasa sayang, sungguh sayang banget. Makanya tadi ini ada dua model manusia yang boleh untuk tidak puasa. Yang pertama orang sakit, dan yang kedua orang yang musafir. Tapi dengan catatan judulnya boleh aja. Berarti kata-kata boleh, selagi masih bisa tetap puasa, afdolnya, utamanya tetap puasa meskipun dalam keadaan sakit, atau tetap puasa meskipun dalam keadaan musafir. Ini gambaran bahwa Bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, pemahamannya begini. Ini buat umum ya. Ya, nanti kita bisa sampaikan buat laki-laki maupun ibu-ibu. Berarti kalau ketika kita di bulan Ramadan ini, kembali ke tadi di awal ayat, ada namanya as-syiyam, ada namanya as-saum. Ada as-syiyam, ada as-saum. Kalau as-syiyam orang puasa, tidak makan, tidak minum, tidak berjima, tapi ada waktunya. Dari subuh sampai maghrib aja. Itu as-syiyam. Tapi kalau as-saum itu bicaranya tentang keburukan, di stop. Itu namanya as-saum. Makanya kita gabung aja sekarang. Ketika kita bersiam, dalam waktu bersamaan juga kita bersaum. Dengan demikian insya Allah kita termasuk menjalankan ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang puasa itu yang sempurna adalah tidak makan, tidak minum, tidak jima suami istri dalam waktu bersamaan, menjaga pembicaraan buruknya. Maka itulah akan menjadi puasa yang berkualitas, puasa yang bermutu, dan tentu puasa yang bisa dijiwai. Dan nanti setelah puasa kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, saudara-saudari, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nasihat ini dalam Al-Quran, nasihat ini yang datangnya dari Nabi Muhammad SAW secara pribadi buat saya dan semua yang hadir sini, mudah-mudahan dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kegiatan ibadah kita, amal soleh kita di bulan Ramadan ini semuanya dijabah, dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa. Bitilka niyat al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya zal jalal wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma taqabbal minna sholatana wa shiyamana wa qiyamana wa tadarruana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minhu amalan mutaqabbalan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.